Perkenalkan, nama saya Eito Agusto Trisno dengan NIM 224611201. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kecerdasan buatan belajar atau artificial intelligence. Nah, selanjutnya cara yang pertama yaitu supervised learning. Nah, jadi apa itu supervised learning? Yaitu model dilatih menggunakan data yang memiliki label atau target yang sudah diketahui, atau AI dilatih dengan data yang diberi label. Untuk cara kerja, algoritma belajar memetakan input ke output berdasarkan pasangan contoh input-output yang diberikan. Nah, selanjutnya implementasi di dunia nyata yaitu seperti deteksi email spam, diagnosa medis berbasis citra, dan prediksi harga rumah. Nah, alur kerja supervised seperti yang ada pada gambar di bawah ini. Yang pertama di sini data label atau input data disertakan dengan kunci jawaban. Seperti yang ada pada gambar ini adalah kunci jawaban. Selanjutnya untuk training, model mempelajari pola spesifik dari data tersebut seperti yang ada di bawah ini, yang dimana polanya itu mencari ada sapi, gajah, dan onta. Nah, kemudian untuk algoritmanya di sini mempelajari pola dari data yang berlabel tersebut untuk meminimalkan kesalahan prediksi. Selanjutnya untuk output, setelah terlatih, model dapat mengklarifikasi data baru secara akurat ke dalam kategori yang benar, seperti yang ada pada gambar ini, yaitu gajah, onta, dan sapi. Nah, selanjutnya unsupervised learning atau model artificial intelligence itu belajar dengan data yang tidak memiliki label. Nah, selanjutnya untuk cara kerja, algoritma mencari pola tersembunyi atau struktur intrinsik untuk mengelompokkan data yang serupa. Nah, untuk implementasi dunia nyata, segmentasi pasar pelanggan, deteksi anomali perbankan, dan kompresi data. Nah, kemudian struktur data unsupervised, yang pertama yaitu clustering atau pengelompokan data berdasarkan kedekatan fitur. Nah, kemudian ada asosiasi atau menemukan aturan yang menghubungkan data. Kemudian ada eksplorasi yang digunakan untuk memahami struktur data mentah. Nah, ini adalah contoh gambarnya, yang data yang masuk tidak memiliki label atau kategori. Nah, selanjutnya ada algoritmanya. Nah, algoritma bekerja mencari pola tersembunyi atau kemiripan antar fitur secara intrinsik. Kemudian selanjutnya ada output. Nah, di mana outputnya ini data dikelompokkan berdasarkan kemiripan yang sering disebut sebagai clustering. Ketiga ada reinforcement learning. Nah, atau definisi dari reinforcement learning yaitu sistem belajar melalui interaksi dengan lingkungan menggunakan mekanisme reward atau belajar dari pengalaman ini. Nah, selanjutnya ada cara kerja. Agen mengambil tindakan dan mendapatkan feedback, atau misalnya melakukan kesalahan itu diberi hukuman atau hadiah. Nah, dan belajar strategi optimal. Kemudian implementasi di dunia nyata, contohnya di sini ada robotika otonom, kendali lampu lalu lintas cerdas, dan AI game atau AlphaGo. Siklus aksi dan reward reinforcement learning. Yang pertama di sini ada agen atau entitas cerdas yang mengambil keputusan. Ada reward, sinyal positif untuk tindakan yang benar atau diberi hadiah. Kemudian ada environment atau dunia tempat agen beroperasi dan belajar atau lingkungan. Nah, seperti gambar di sini ada environment, ada agen, policy, ada learning algo, stage, action, reward, e-learning. Akan jelaskan agen dan environment, atau seorang agen atau entitas cerdas mengambil tindakan atau action di dalam sebuah lingkungan atau environment. Nah, kemudian ada feedback juga. Setiap tindakan akan menghasilkan umpan balik berupa hadiah atau reward.
yaitu tindakan yang akan diberi hadiah atau hukuman. Nah, selanjutnya ada key learning. Key learning atau agen menggunakan tabel atau key tabel untuk mencatat nilai hadiah dari berbagai tindakan pada kondisi tertentu guna menemukan strategi yang paling optimal di masa depan. Sebelum saya lanjut ke bagian 2, saya akan menjelaskan secara singkat. Yang pertama yaitu supervised learning, yaitu belajar dengan label dan tugasnya yaitu prediksi. Kemudian ada unsupervised learning, yaitu belajar tanpa label dan tugasnya yaitu clustering atau pengelompokan. Kemudian ada reinforcement learning, yaitu tidak memerlukan data dan belajar dari pengalaman. Nah, kita lanjut bagian 2 yaitu metric performa AI atau artificial intelligence. Yang pertama metric supervisor. Nah, yang pertama di sini ada akurasi, yaitu rasio prediksi benar, yaitu prediksi benar positif dan negatif terhadap keseluruhan data yang diuji. Kemudian ada presisi atau rasio prediksi positif yang benar dibandingkan dengan total hasil yang diprediksi positif. Nah, yang pertama ada akurasi yaitu rasio prediksi positif dan benar, kemudian ada presisi yaitu rasio prediksi positif. Nah, selanjutnya ada recall atau sensitivitas, rasio prediksi positif yang benar dibandingkan dengan total keseluruhan data yang benar-benar positif. Nah, untuk di sini kapan metric supervised bisa digunakan? Contoh itu presisi penting untuk spam, atau ada juga recall penting untuk diagnosa penyakit serius. Nah, selanjutnya ada metric unsupervised. Yang pertama di sini ada Silhouette score atau mengukur seberapa mirip sebuah objek dengan clusternya sendiri dibandingkan dengan cluster lain. Nah, nilainya berkisar -1 hingga +1. Nah, nilai tinggi itu menandakan data terkelompok dengan baik. Selanjutnya ada device building index, mengukur rasio rata-rata kesamaan antara setiap cluster dengan cluster yang paling mirip. Nah, nilai rendah itu menunjukkan pemisahan cluster yang lebih baik. Nah, berbeda di sini untuk Silhouette, nilai tinggi itu menandakan data terkelompok dengan baik. Nah, untuk device building index, nilai rendah itu menunjukkan pemisah cluster yang lebih baik. Selanjutnya ada metric reinforcement. Yang pertama di sini cumulative reward atau total seluruh hadiah yang dikumpulkan agen selama satu episode atau periode waktu tertentu. Kemudian yang kedua ada average reward atau rata-rata hadiah yang didapat agen per langkah atau step, yang menunjukkan efisiensi kebijakan agen. Nah, perbedaannya di sini untuk kumulatif yaitu total dari seluruh episodenya. Nah, kemudian di sini rata-rata yang didapat untuk average reward yaitu rata-rata hadiah yang didapat agen per langkah atau step, atau setiap step atau langkah-langkahnya, atau setiap satu kali tindakan itu hadiahnya itu dihitung rata-ratanya, yang berbeda dengan kumulatif yang total keseluruhan satu episodenya. Nah, mungkin sekian dari saya. Akhir kata saya sampaikan terima kasih.